Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rado Institute, tentu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita tak bosan-bosan mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan riset dengan satu tujuan untuk memandirikan riset mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dari studio utama Rado Institute, kita akan coba membandingkan gamma 2 parameter dan gamma 3 parameter terhadap data yang telah kita bahas dalam suatu riset artikel. Yang akan kita buktikan apakah gamma 3 parameter ini mampu memperbaiki gamma 2 parameter atau seterusnya, atau sebaliknya. Gamma 2 parameter yang baik daripada 3 parameter. Kajian kita bedah riset artikel kita malam ini berdasarkan suatu riset artikel yang terbit dalam suatu jurnal internasional, yaitu Biometrics and Biostatistics International Journal on Modeling of Lifetime Data using 3 parameter generalized Lindley and generalized gamma distribution. Jadi ada 2 distribusi di sini yang menggunakan 3 parameter. Di antaranya adalah generalized Lindley dan generalized gamma. Kita akan fokus kepada generalized gamma. Dalam riset artikel ini diberikan fungsi 3.1 adalah fungsi densitas untuk gamma 3 parameter atau generalized gamma. Fungsi 3.2 adalah kumulatif untuk generalized gamma atau gamma 3 parameter, dan diberikan juga bentuk log likelihood dari generalized gamma. Jadi ini adalah log likelihoodnya. Jadi kalau sudah ada log likelihoodnya, kita tinggal menggunakan optim untuk menyelesaikan parameter yang diberikan. Oke. Jadi kalau kita lihat gamma 3 parameter sudah kita pahami dengan baik. Dan gamma 2 parameter itu sudah berkali-kali dibahas di dalam Rado Institute. Nah, kita akan coba bandingkan dengan menggunakan data, dan tentunya parameternya kita estimasi dengan menggunakan bahasa optim. Nah, kita coba lihat apa yang kita hasilkan. Jadi kalau kita lihat R kita, nah ini R kita menggunakan data, nah ini data X kita, ini data X. Jadi kalau saudara lihat data X adalah data yang ada di jurnal yang telah kita bahas. Nah, ini adalah program gamma 2 parameter, di mana parameter awalnya menggunakan teknik momen, di mana momen kita tahu bahwa parameter omega adalah rata-rata kuadrat dibagi dengan variasi data, sedangkan M-nya adalah rata-rata dibagi dengan variasi. Dan nah, log likelihood-nya di dalam gamma sudah pakai D gamma. Jadi udah otomatis. Dalam R densitas gamma cukup D gamma. Jadi tidak perlu lagi kita masukkan fungsinya. Pakai scale parameter 1 dan shape parameter 2. Jadi scale itu omega, shape itu M. Nah, khusus untuk 3 parameter. Nah, ini 3 parameter. Untuk yang gamma 3 parameter, kita memerlukan fungsi log likelihood seperti yang ditampilkan di dalam riset artikel. Jadi riset artikel tadi, kalau kita lihat log likelihood-nya, ada N kali log parameter ketiga ditambah N kali parameter kedua kali log parameter 1 dikurang N kali log gamma parameter 2 ditambah dengan parameter 2 kali parameter 3 kurang 1 dikurang dengan sum log X dikurang dengan parameter 1 sum X berpangkat parameter 3. Di mana parameter 3 namanya beta,
parameter 2 namanya alfa, parameter 1 namanya theta. Nah, FG3 densitas gamma 3 parameter perlu kita masukkan rumusnya seperti pada persamaan 3.1 pada riset artikel yang menjadi rujukan kita, yaitu beta kali theta berpangkat alfa dibagi dengan gamma alfa dikali X berpangkat beta kali alfa kurang 1 kali dengan eksponen minus theta kali X berpangkat beta. Jadi kalau kita lihat program kita ini, kita jalankan. Oke, ini data kita jalankan terus. Kita jalankan sampai parameter sampai F3. Terus kita jalankan. Nah, ini dia. Jadi kalau mau lihat parameter gamma 2 parameter, kita copy di sini. Kita letak paste, kita enter. Nah, ini adalah parameter untuk gamma. Ini omega, ini F. Ingat dalam R kadang-kadang scale itu sama dengan seperred atau red sama dengan seperscale. Nah, itu jangan lupa. Sedangkan untuk melihat parameter gamma 3 parameter atau generalized gamma, kita tinggal ketik mlex3. Nah, ini dia parameternya. Parameter 1, parameter 2, parameter 3. Atau ini theta, ini alfa, ini beta. Konvergen. Oke. Jadi semua parameter telah kita peroleh. Kita tinggal melihat kebaikannya. Kita akan coba lawankan histogram data dengan fungsi densitas gamma 2 parameter dan gamma 3 parameter. Jadi kalau kita lihat, ini histogram untuk data, line sequence untuk FG3. Nah, FG3 tadi adalah fungsi densitas gamma 3 parameter. Mana tadi dia? Ini F3. Nah, ingat F3 X-nya itu harus XI. XI itu adalah bilangan berurut dari 0 sampai 2 kali maksimum data berjarak 0,1. Jadi dimulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Sampai nanti dengan 2 kali maksimum data. Oke, kita coba, kita jalankan program kita. Oke, kita jalankan. mlek 3 kita jalankan. Oke, kita run. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat yang berwarna biru itu adalah gamma 2 parameter. Yang berwarna merah gamma 3 parameter. Jadi kalau kita lihat, memang gamma 3 parameter ini lebih lebih condong mendekati histogram data dibanding dengan gamma 2 parameter. Jadi kalau begitu, kajian kita sukses pada malam ini untuk memperlihatkan bahwa gamma 3 parameter dapat memperbaiki model gamma 2 parameter terhadap suatu data yang diberikan. Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa kita yang mau mengadopsi, kita buka kembali. Programnya adalah program-program yang telah kita bahas sebelumnya seperti gamma, menggunakan optim. Ada juga program dari gamma 3 parameter juga telah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk yang melihat yang ke kanan yang panjang kita buka perlahan. Oke, silakan nanti diadopsi. Lalu grafik untuk perbandingan densitas antara 2 parameter dan gamma 3 parameter. Jadi kalau kita lihat parameternya 1/mlek2 tadi kita katakan red itu seperscale. Oke, jadi jangan khawatir. Jadi telah kita jalankan dengan baik program kita.
Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa gamma 3 parameter dapat memperbaiki gamma 2 parameter. Oke, saya rasa dari studio utama Radio Institute malam yang cerah ini cukup, kita jumpa sampai di sini. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.